Meninggalkan generasi yang lemah. Zuriatan diafa itu tidak hanya lemah dari sisi ekonomi. Kalau lemah dari sisi ekonomi, mungkin kita bisa memberikan pendidikan. Loh, mana cara dia nanti berusaha, sehingga nanti kemudian anak-anak kita ini, ya, dari sisi ekonominya tidak menjadi katakanlah keluarga yang ekonomi lemah. Kalau dari sisi kelemahan fisik, mungkin anak-anak kita baca arahkan supaya fisikku menjadi sehat, olahraga atau pemberian gizi yang seimbang dan lain sebagainya. Tapi lemah yang sangat mengkhawatirkan itu, Bapak Ibu sekalian, adalah lemah dari sisi moral atau karakter, atau lebih kita kenal sekarang ini kemerosotan atau dekadensi moral. Kalaulah moral itu lemah, Bapak Ibu sekalian, itu luar biasa berpengaruh terhadap anak didik kita. Kalau dia bertanci, dia akan menjadi seseorang yang sombong. Kalau dia pintar, egosentrisnya akan menjadikan dia itu emosional arogan, intelektual arogan, merasa dia lebih, ya, dimulai dibigal ke dia gala. Itu karena memang tidak ada pendidikan mental atau karakter. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian sudah tepat menyekolahkan anak-anak kita ini di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Bengkulu Selatan ini, dalam rangka mewujudkan anak-anak kita agar nanti di kemudian hari anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang menjadi investasi akhirat kita. Ya, ketika kita sudah tidak berada lagi di dunia yang fana ini, anak-anak yang soleh dan soleha ini akan mendoakan kita, Bapak Ibu, ya, akan mendoakan kita, meringankan kita dari azab kubur, dan mudah-mudahan doa anak-anak kita ini akan jadinya nantinya mengantarkan kita sebagai calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bapak Ibu, ayat yang kedua yang kami bacakan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga, hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bapak Ibu sudah memilih madrasah yang tepat menyekolahkan anak-anak kita. Insya Allah anak-anak kita ini tidak hanya menjaga dirinya, tapi menjaga keluarga, menjaga kita semua dari api neraka. Insya Allah anak-anak kita ini akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu kami berharap Bapak Ibu sekalian, agar pembelajaran ini secara kontinu berkesinambungan. Kalau anak-anak kita ini mungkin adalah hafalan yang hifdzil juz 1, juz 2 dan seterusnya, pembelajaran agama itu akan lebih meningkat, akan lebih dia terapkan dalam hidup dan kehidupan. Kami sarankan anak-anak kita ini untuk masuk ke madrasah yang lebih tinggi. Tidak usah ragu Bapak Ibu sekalian, madrasah kita ini sama dengan sekolah-sekolah umum. Bahkan madrasah ini mempunyai nilai lebih, ya, karena pendidikan agamanya jauh lebih banyak diberikan di madrasah dibandingkan dengan di pendidikan umum. Salah satu yang membanggakan kita, mungkin Pak Zubair tahu di sini di Kabupaten Kaur, ada alumni kita yang hari ini menjadi wakil bupati, ya Pak Zubair, Pak Abdul Hamid SPDI. Itu dia alumni dari MTS Al-Quraniyah, MA Al-Quraniyah dan STIM Al-Quraniyah. Hari ini beliau menjadi wakil bupati di Kabupaten Kaur. Jadi kalau kita ragu dengan alumni kita itu banyak yang terserap di berbagai macam lembaga-lembaga, termasuk kami Bapak Ibu alumni dari MTS dan alumni dari Madrasah Aliyah. Jadi jangan ragu-ragu kita untuk masukkan anak kita ke madrasah, ya. Apalagi yang didamping kita ini di bawah kepemimpinan Pak Dr. Andes Sarjudin ini, madrasah kita ini damping, ya. Dan mudah-mudahan insya Allah kualitas pembelajarannya akan meningkat di tahun-tahun yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, untuk anak-anak kami berpesan kepada anak-anak sekalian, nanti di lapangan, di masyarakatnya masing-masing, diharapkan menjadi contoh anak-anak. Karena apa yang diberikan oleh Bapak Ibu Dewan Guru pasti akan berpengaruh terhadap anak-anak sekalian. Jangan sampai nanti anak-anak menjadi contoh yang tidak baik. Kalau anak-anak menjadi contoh yang tidak baik, tentu akan merusak nama baik Alma Mater MTS 2 Bengkulu Selatan. Bapak Ibu Dewan Guru pasti berdoa untuk kesuksesan anak-anak di masa-masa yang akan datang. Insya Allah dengan doa Bapak Ibu, silaturahim agar jangan sampai terputus. Kalau ada kesempatan anak-anak nanti
main kembali ke MTS 2 Bengkulu Selatan ini dengan membawa hal-hal yang positif. Insya Allah ketika kita mewujudkan silaturahmi, rezeki akan Allah tambah dan umur begitu juga Allah akan perpanjang. Oleh karena itu anak-anak sekalian, nanti kami harapkan menjadi contoh, dan kami yakin Bapak Ibu wali murid, komite, Bapak Ibu Dewan Guru sekalian, ketika anak-anak kita ini di lapangan, di masyarakat, insya Allah nanti anak-anak kita ini bisa menjadi anak-anak yang bermanfaat. Setidak-tidaknya kalau dalam bahasa kita, nidau pacak mendukung, jangan mengintal, jadilah. Jadi insya Allah anak-anak kita menjadi motor di masyarakat, wabil khusus di angkatan atau teman-teman seusianya. Tadi disampaikan oleh Pak Kepala Madrasah, ada 129 siswa yang insya Allah tanggal 6 Juni ini akan diumumkan ya kelulusannya. Saya tidak bisa menjamin, kalau Pak Kepala Madrasah tadi 99%, kami 98%. Karena kendalinya itu dipegang oleh Kepala Madrasah bersama Bapak Ibu Dewan Guru. Untuk Bapak Ibu Dewan Guru, atas nama Kepala Kantor kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi Bapak Ibu sekalian, dan insya Allah ini akan menjadi amal jariah kita. Insya Allah apa yang kita lakukan ini akan mendatangkan hal yang positif. Ketika kita melakukan hal yang baik, insya Allah akan bermakna bagi orang lain dan bermakna bagi kita. In asantum li anfusikum wa ansatum falaha. Ketika seseorang melakukan kebaikan, kebaikan itu akan kembali kepada dirinya. Tapi ketika keburukan yang dilakukan oleh seorang, keburukan itu akan kembali kepada dirinya. Paling tidak Bapak Ibu, ketika kita melakukan hal yang baik, tidak nanti langsung kena imbas kepada kita, tetapi kepada keluarga kita. Yasiru wa la tu'asiru. Kita mempermudah urusan orang, Pak Camat, insya Allah urusan kita dan keluarga kita akan dipermudah juga oleh orang. Barangkali itu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada anak-anak kami 129 siswa, dan insya Allah anak-anak nanti kita doakan akan menjadi anak yang bermanfaat, anak yang dimana dapat mempunyai peran yang positif. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kami yakin anak-anak sekalian ini dari 129 ini, anak-anak kita ini akan menjadi anak yang soleh dan soleha, dan menjadi generasi terbaik atau khairu ummah, yang pada saatnya nanti insya Allah anak-anak kita ini akan selalu berbakti kepada kedua orang tua, taat kepada agama, dan berguna bagi masyarakat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami tutup dengan sebuah pantun, titipan pahami dunia. Ini dia nak baca beliau tadi. Ya. Saat ini Bapak Ibu, jamaah haji kita ini sudah berangkat ke kota Madinah. Insya Allah pada tanggal 9 Zulhijjah itu nanti jamaah haji akan berkumpul semuanya di Mekah untuk wukuf di Padang Arafah. Bapak Ibu sekalian, agar anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh dan soleha, yang menjadi dambaan kita semua sebagai orang tua, solusinya adalah anak-anak ini kita didikkan di pendidikan madrasah. Barangkali itu yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.